Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah ahad injah rahimakumullah, Bapak Ibu ingkang dipun hormati dening Allah Subhanahu wa taala. Kanthi sampun duka pun pengasahan injah menika para teman-teman ngawiti lan menika semoga kados biasanipun kita tadarus Al-Qur'an saderengipun mangke dipun-lajengaken tausiah saking Ustaz kita yang sampun Pak Rawuh majelis kita menika. Bila saking menika semoga sami-sami kita lajengaken surat An-Nahl ayat yang ke-15. Terus tadi menika semoga menawi sampun dipun Mustafa dari Al-Qur'anipun sampai menika ayat yang ke-15 dari surat An-Nahl. Kita awali kanthi maca membuka Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat wa bi an-najmi hum yahtadun. Sampai ayat yang ke-20 kita bacakan artinya dari ayat yang ke-15. Dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia Allah menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan
dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, sanadyan namung gangsal ayat, insya Allah kita istiqomah untuk hari ini sampun dumugi ayat hingga kaping kalih dosa dari surat An-Nahl, dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali untuk ahad yang akan datang. Dan berikutnya Bapak Ibu, untuk pagi ini Ahad 16 Juli kali ini likur ingkang kuwat badhe mutar sabda nyenipun Ustaz Haji Haris Yuli Purnomo Ahli Madya, dan beliau ini tadi ternyata rawuhipun sampun lebih awal dari saya, padahal dalamipun lebih saking Demak Bintoro, dan beliau harus menginap lebih dahulu di Tuloko. Nginepnya sudah beberapa tahun yang lalu, karena memang beliau sekarang lega di Tuloko, tepatnya di toko elektronik Yopa Prambanan Klaten. Nanti akan saya promosikan, insya Allah 2%. Oke, dan berikutnya monggo sami-sami kita buka wonten ing jam menika pengawasan kanthi maos pambukane majelis tumunten kawula dherekaken semoga a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kami doa ingkang sampun kita wasaraken andadosaken anjalari lampahipun acara penguasaan ing Hadinja 16 Juli kali 30 ing jam menika tansah pinanggih dening Allah Subhanahu wa taala. Kali menika yang salajengipun sampun wekdal kasumengaken dhateng dari Ustaz Haji Haris Yuli Purnomo Aman. Monggo atur tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi' afala
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hingga menghormati para bini sepuh, para bapak takmir, para ulama, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik, salam pemuda soleh, solihah, sedaya ingkang rawuh wonten ing pangaosan Mahatinjan Masjid Al-Muttaqun ingkang tansah dipun rahmati Allah. Monggo tansah kita mujudaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringaken gesang lan panggesangan dumateng kita sedaya. Saestu menawi kita dados piyantun-piyantun ingkang tansah syukur nikmat Allah dinten-dinten samangke langkung kathah, langkung sae. Saestu monggo tansah kita kathah-kathah bersyukur. Dan salah satu syukur monggo kita ucapaken kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mugi tansah katetepaken dumateng uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi dumateng keluarganipun, para sahabatipun, lan sedaya umatipun, lan mugi-mugi kita tansah tresna dumateng Rasulullah, itibar dumateng Rasulullah kanthi nindakaken sunahipun, lan mugi-mugi wonten akhirat kita saged kepanggih Rasulullah lan dipun paringi syafaat Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimahullah, dinten menika tanggal 16 Juli 2023 niku tanggalan Masehi. Nek tanggalan Hijriah niki tanggal pinten Ibu Bapak? Tanggal Hijriah tanggal pinten? Bulane napa? Dzulhijjah. Taune pinten? 1444. Tanggal pinten? 28. Nggih, 28. Alhamdulillah. Jamaah rahimahullah, kathah kita ingkang kadang-kadang boten niteni tanggal Hijriah. Luwih apal tanggal sing Masehi. Nggih, mila jamaah rahimahullah kanthi menika nggih kesempatan menika dalem ngajak bahwa tanggalan kita ini menika tanggalan Hijriah. Jamaah rahimahullah, lan tahun niki terakhir bulannya adalah bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi masuk tahun baru 1 Muharram 1400 Gangsal. Tinggal 2 hari lagi. Minggu, Senin, Selasa. Malam Rebo pun mlebu tahun baru. Kurang rong dina jamaah rahimahullah, monggo kita tutup tahun nika kanthi amal-amal ingkang sah. Allahumma khtim alaina bi husnil khotimah. Semoga ditutup nggih dengan husnul khotimah. Nik husnul khotimah boten aposipun sedo nggih, tapi tahun nika penuh dengan kebaikan insyaallah. Hari ini pun tidak ngaji, sesuk malam Selasa ngaji belit ten mriki gitu. Malam Selasa kita lagi, malam Selasa ngaji belit gitu. Terus nanti tahun baru enten acara ten mriki gitu. Sunatan masal gitu tanggal 19 gitu. Ada pengobatan bekam, ada gitu, cek kesehatan gitu. Ada penghapus tato gitu. Sing punya tato ini nek tai lalat boten saged kok nggih. Boten saged nggih. Jamaah rahimahullah, kembali lagi bahwa kita menika akan memasuki tahun baru Hijriah. Ingkang sepisan kenapa tahunnya disebut tahun Hijriah? Sebab nopo penanggalan Hijriah, tahun Hijriah dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Dari Mekah ke
Madinah yang dulu namanya adalah kota Yasrib, kemudian tatkala Rasulullah hijrah diganti namanya Madinah atau sekarang terkenal dengan Madinatul Munawwarah, kota Madinah yang bersinar. Jamaah rahimahullah, bahwa kenapa hijrah Nabi lebih utama daripada lahirnya Nabi, daripada di waktu Nabi mendapatkan wahyu dan menjadi Nabi, bahwa dahulu hal ini dimusyawarahkan oleh beberapa sahabat, yaitu pada masa Umar bin Khattab. Tatkala Umar bin Khattab meninggal menjadi khalifah hingga nomor kali nomor 1 Abu Bakar As-Siddiq, nomor 2 Umar bin Khattab, nomor 3 Utsman bin Affan, nomor sekawan Ali bin Abi Thalib. Pada masa menikah Umar bin Khattab, Islam sudah amat maju pesat, perdagangan dan surat menyurat sudah banyak dilakukan, sehingga nopo kesulitan menentukan tahun, sebab tahun belum ditentukan di dalam penanggalan Islam. Tahun siji, tahun loro, atus niki tahun 1000 kawan dosa belum ditentukan. Maka kemudian Khalifah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan sahabat-sahabat Nabi yang utama, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, kemudian juga ada yang paling kaya Abdurrahman bin Auf, dan semuanya itu adalah masih di dunia disebutkan sebagai ahli surga. Diajak musyawarah bersama Khalifah Umar bin Khattab untuk menentukan Islam itu akan dimulai penanggalannya sejak kapan? Sejak lahirnya Nabi tahun gajah, atau sejak diutusnya Nabi menjadi Rasul usia Nabi saat 40 tahun, atau waktu hijrah Nabi, atau sedone Kanjeng Nabi. Kalau tahun Masehi menikah dimulai dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi ternyata sahabat Rasulullah kemudian bermusyawarah dan menentukan bahwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai awal penanggalan Islam. Jamaah rahimahullah, kenapa demikian? Sebab nopo tatkala Islam sampai di Madinah, Rasulullah berhijrah, maka menjadi Islam yang kafah, menjadi Islam yang bagaikan bayi yang sudah lahir, wis ketok tenang, gitu. Tatkala masih di Madinah, masih di Mekah, Islam itu masih ibaratnya dalam kandungan, dereng ketok, tidak bisa beribadah secara maksimal, masih tergantung dengan lingkungan. Tetapi tatkala Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, maka bagaikan doa yang sudah dikabulkan di dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi adkhilni mukhrajan sidqi wajah, Rabbi akhrijni mukhraja sidqin wajah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah aku ke cara masuk yang sebenarnya, dan keluarkanlah aku keluar yang sebenarnya. Nomor itu masuk Islam secara sebenarnya, Islam secara kafah, menjalankan Islam bisa seluas luasnya, dan keluar dengan keluar sebenarnya, keluar dari kekangan orang-orang musyrik di Mekah, orang-orang Quraisy. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah bagiku dari sisi Engkau kekuatan yang menolong. Oleh Allah ditolong, yaitu oleh orang-orang namanya Ansar. Ansar itu orang yang menolong orang-orang Muhajirin, menolong Rasulullah, dan juga para malaikat yang
bantu Rasulullah di dalam berbagai peperangan. Wajah min ladunka sultanan nasrul jannah. Jamaah rahimakumullah, dan dengan hijrah itu Allah menjadikan ada yang namanya muhajirin dan ansor, orang-orang yang tinggikan derajat oleh Allah, yang mana dengan adanya muhajirin dan ansor Allah memberikan pertolongan. Jamaah rahimahullah, bila kalau di daerah kita ada pendatang dan pendatangnya baik, maka terimalah, karena itu bagaikan muhajirin. Tatkala muhajirin dan ansor, orang penduduk asli dan juga pendatang bekerja sama dalam kebaikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka insya Allah kota tersebut, desa tersebut akan menjadi desa kota yang berkah. Atau negara kita kedatangan orang-orang yang soleh dari Arab, tidak boleh ditujung lungo, tetapi tatkala mereka mengajak kebaikan, baik Arab entah dari mana, tapi yang diajak kebaikan, maka menjadi bersama-sama muhajirin dan ansor. Jamaah rahimahullah, kemudian bahwa kembali kepada tadi tahun Hijriah, monggo biasakan kita dengan penanggalan Hijriah. Termasuk hari ini, ini tahun Hijriah kita sudah mengerti, yaitu tanggal 28 Dzulhijjah. Monggo dibiasakan untuk kegiatan-kegiatan kita yang pengajian tanggal Hijriahnya dicantumkan. Nyunake putrane tanggal Hijriahnya dicatat. Ada kelahiran, ada pernikahan, enten syukuran, monggo dicantumkan tanggal Hijriahnya. Semakin kita banyak menggunakannya, insya Allah wujud kita ini saestu perhatian dengan agama kita, agama Islam. Sebab nopo penanggalan yang demikian ini adalah penanggalan sejak Allah menciptakan langit dan bumi juga sampun ditentukan oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah paling firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri inda lisna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Al-ayat. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan sejak diciptakan langit dan bumi. Di dalam kitab Allah, yaitu Lauhul Mahfuz, di antaranya ada 4 bulan yang disebut arba'atun hurum, 4 bulan yang dihormati atau dimuliakan. Niki jejer-jejer Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Satu lagi bulan apa? Rajab. Nggih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan jamaah rahimahullah, alhamdulillah, tahun 1633 menika zamanipun Sultan Agung Hanyakarokusumo, penanggalan Hijriah menika sampun menjadi penanggalan Jawa. Sudah dijadikan penanggalan resmi di Kerajaan Mataram Islam. Sehingga kita menika sampun mangertos biasa nek penanggalan Jawa sasi sesuk itu jenenge sasi Suro. Kemudian Sapar mulut, dan mulut bado mulut, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rejab, Ruwah, Poso. Nah, apa nggih? Nah, niku nggih meh padha mawon kalih penanggalan dalam Islam. Suro itu Muharram. Kenapa jadi Suro? Karena ada hari ke-10 di bulan Muharram, namanya hari Asyura. Hari Asyura, hari pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, juga hari diazab orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, termasuk Fir'aun dan juga
kaumnya Nabi Nuh yang menentang Nabi Nuh. Jamaah rahimahullah, sudah ada penanggalan Jawa berdasarkan Islam, sudah dulu diberlakukan di bumi kita ini, terutama di Pulau Jawa, di Indonesia. Tetapi sejak penjajahan Belanda, penanggalannya kalah karo dengan penanggalan Masehi, dan kemerdekaan bangsa kita pun masih menggunakan penanggalan Masehi. Lalu siapa yang akan menggunakan tanggalan Hijriah kalau bukan kita sebagai orang Islam? Maka dari itu monggo ibu-ibu, bapak-bapak pun dicatat dari tanggal lahir jenengan Hijriah. Tanggal lahir jenengan Masehi kan pun kertos, ulang tahun jenengan kapan? Nek iso nggih dititeni tanggal lahir kula sing Hijriah tanggal piro? Nek boten ngerti pados nang internet niku dicari tanggal lahir saya Hijriah, dilebokke nanti tanggal jenengan lahir Masehi, insyaallah keluar tanggal Hijriahnya. Nggih, digoleki aku lahir kapan? Nek kula insyaallah tanggal 4 bulan Rajab. Maupun boleh nggih 4 bulan Rajab. Niku monggo bapak-bapak nggih digoleki tanggal lahir kapan? Nek ulang tahun ya aja Masehi, ulang tahun Hijriah. Nggih, ora Januari Februari tapi kaya Rejab, Rajab, Syakban, Ramadan, ngoten niku gitu. Tidak menggunakan Januari Februari. Jamaah rahimahullah, selanjutnya bahwa tahun Hijriah menika mengingatkan bahwa kita ini dari hari ke hari semakin waktu itu kita tinggalkan, semakin jauh dengan masa lalu. Dan begitu cepatnya waktu kita ingin isih bocah dolanan, saiki wis tuwa. Kita ingin isih gadis isih Joko, isih dolan-dolan, saiki nggih sing Pak Joko tetep Joko. Tapi kita sedaya liyane Pak Joko pun dadi boten Joko, boten gadis. Jamaah rahimahullah, mila marilah kita selalu mengingat waktu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, atau waktu disebut asar, okay, bahwa kita ini manusia adalah sesungguhnya dalam keadaan merugi. Tidak ngasih dikit rugi, boten rugi. Lihat tuh rumah lihat dan ape-ape kok sedikit, rugi. Kalau duit anak di sekolah ke dibiayai sesuk dipek wong, rugi. Makan eco-eco enak sate, rendang, bertikaan sesuk-esuk wis dadi barang sing boten digunani. Nah, tetapi kalau kita sebagai orang yang beriman, beramal soleh, saling mengingatkan kepada kebenaran dan kesabaran, insya Allah kita termasuk orang yang berbetul. Jamaah rahimahullah, Allah juga mengingatkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 1 tentang waktu hidup kita di dunia ini. Kalau pergantian tahun mengingatkan bahwa kita itu suwe-suwe saya cerak kali sedo. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia dan berpaling dari akhirat. Jamaah rahimahullah, monggo kita renungkan ayat ini, bahwa nopo hari-hari kita semakin dekat dengan perhitungan hisab. Dihitung amal kita, entah itu baik, entah itu jelek, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nopo ganti tahun berarti saya cerah dengan hisab. Jamaah rahimahullah, dan hisab niku saestu besok Allah menyampaikan
Bagaimana dalam surat Al-Isra ayat ke-16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma 'alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab terhadap dirimu sendiri. Benjang menika kita akan membaca kitab kita. Insyaallah niki juga ngaji niki dicatat. Moga-moga kita bisa istiqomah ngaji, banyak dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi timbangan berat di amal soleh kita kelak. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Tetapi besok banyak orang yang mereka itu kaget dengan catatannya. Sebab manusia kadang lupa dengan amalannya sendiri. Wingi-wingi wis tindak ki opo, terutama nek tindak itu yo sok lali. Nek tindak sing apik kelingan, bantu wong kelingan, nek gawe cilaka wong liya sok lali. Nauzubillah min. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing surat Al-Kahfi ayatipun 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mutiyal kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya laitana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Dengan al-qasibun, dan diletakkan kitab catatan amal kita. Lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab itu, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan hal yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia semuanya tercatat, dan mereka dapati yang apa telah mereka kerjakan itu tertulis semua, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Jamaah rahimahullah, monggo masih ada waktu sebelum kita kelak di akhirat menika kaget dengan amal kita kok banyak jeleknya. Mila hendaklah kita sebagaimana ngendikanipun Khalifah Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah amalmu wonten ing donya iki kok saderenge besok dihisab di akhirat. Nek ngitung-ngitung dhewe sakniki isih iso memperbaiki. Nek sesuk le maca ten akhirat hitung tenika sudah tidak ada waktu lagi memperbaiki, waktunya sudah habis. Jamaah rahimahullah, bila monggo kita bermuhasabah, sering merenung, sering memikirkan apa yang telah kita lakukan. Apa sing wis ditindakake awake dhewe iki isih males, apa wis sedep. Awake dhewe iki wis ling ibadah tenang-tenang, apa isih keprungsuk, gitu. Awake dhewe iki wis ngurmati anak apa tuwa, tangga apa durung, apa isih nyepeleke. Mila jamaah rahimahullah, ini mangke kula wasaken hadis qudsi. Nggih, hadis qudsi tentang muhasabah. Peringatan Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun rangkum, dipun susun Imam Al-Ghazali wonten ing kitab Al-Mawa'id bi Al-Hadis Qudsiyah. Nika jamaah rahimahullah samangke kula waos monggo direnungkan. Nggih, monggo direnungkan. Saya menawi kita sudah tidak seperti itu, tapi monggo kalau kita masih ada yang seperti ini, mari kita menjadi orang yang mudah untuk diingatkan apabila salah. Nek dereke salah iku njur ngakoni, maka itu orang yang insya Allah badhe dados sae. Nek direleke salahe kok ra gelem ngeyel, mula ora bakal dadi apik. Maka jamaah rahimahullah, marilah kita suka mengakui
dan beristighfar kepada kesalahan kita. Makin menawi kita laos, kalau itu memang ada, entah itu kecil atau besar, monggo beristighfar. Jamaah rahimahullah, hadis qudsi ingkang pertama lawasaken, wahai manusia, barang siapa berduka karena persoalan dunia, maka ia hanya akan kian jauh dari Allah, ia nestapa di dunia dan semakin menderita di akhirat. Allah akan menjadikan hati orang tersebut dirundung duka selamanya, kebingungan yang tak berakhir, kepapaan yang berlarut-larut, dan angan-angan yang selalu mengusik ketenangan hidupnya. Astagfirullahaladzim. Mungkin kita tidak termasuk orang-orang yang suka sedih terhadap keadaan kehidupan dunia. Senajan rezeki ini untuk mepet, kadang-kadang kurang, luwih, kadang-kadang juga, tapi monggo tetap berbahagia dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersedih dengan takdir kita di dunia ini, maka marilah beristighfar. Kok aku nyambut gawe ora lumpuk-lumpuk, kok dodolan orang badi-badi, jamaah rahimahullah, hendaklah beristighfar. Wahai manusia, hari demi hari usiamu kian berkurang, sementara engkau tidak pernah menyadarinya. Setiap hari aku datangkan rezeki kepadamu, sementara engkau tidak pernah memujiku. Dengan pemberian yang sedikit engkau tidak pernah mau lapang dada, dengan pemberian yang banyak engkau tidak merasa kenyang. Astagfirullahaladzim. Monggo mari bersyukur atas pemberian rezeki Allah, entah sedikit apalagi banyak, alhamdulillah. Wahai manusia, setiap hari aku mendatangkan rezeki kepadamu, sementara setiap malam malaikat datang kepadaku dengan membawa catatan perbuatan jelekmu. Engkau makan dengan lahap rezekiku, namun engkau tidak segan-segan pula berbuat durjana kepadaku. Aku kabulkan jika engkau memohon kepadaku. Kebaikanku tak putus-putus mengalir kepadamu, namun sebaliknya catatan kejelekanmu sampai kepadaku tiada henti. Astagfirullahaladzim. Jamaah rahimahullah, jangan balas kebaikan Allah dengan kemaksiatan. Marilah balas kebaikan Allah dengan syukur dan amal soleh. Insya Allah. Akulah pelindung terbaik untukmu, sedangkan engkau hamba terjelek bagiku, karena kita banyak berbuat dosa dan kurang bersyukur. Kamu raup segala apa yang kuberikan untukmu, kututupi kejelekan demi kejelekan yang kau perbuat secara terang-terangan. Aku sungguh malu kepadamu, sementara engkau sedikit pun tidak pernah merasa malu kepadaku. Jamaah rahimahullah, marilah malu apabila berbuat jahat, malu berbuat jelek. Allah malu kepada kita dan menutupi aib kita. Mari jangan buka aib orang lain. Engkau melupakan dirimu dan mengingat yang lain. Dalam kehidupan kita ini, kita sering lupa kepada Allah, seringnya ingat kepada kebesaran makhluk dan kemegahan di dunia, tapi lupa kepada Allah. Bahkan dalam sholat pun kadang-kadang kita ingat selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kepada manusia engkau takut, sedangkan kepadaku engkau merasa aman-aman saja. Pada manusia engkau takut dimarahi, tapi pada murkaku engkau tidak peduli. Nek sing nimbali piantun sing mulya, sing duwe jabatan, kita bersegera. Tapi kalau yang memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala kita males-malesan, kadang-kadang boten tindak. Na'udzubillah min dari Allah yang lebih patut kita takuti, kita hormati, bukan yang lebih kita utamakan manusia. Jamaah rahimahullah, bila Allah
Semakin kita bermuhasabah dan perbaiki diri kita. Enten setunggal hadis qudsi malih bahwa Allah merasa heran, walaupun heran Allah ini bukanlah sifat Allah yang heran, tetapi adalah untuk mengingatkan kepada manusia atas apa yang dilakukan, atas apa yang kita kerjakan di dunia ini, agar kita ini introspeksi, agar kita introspeksi. Yang mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai manusia, aku heran pada orang yang yakin akan kematian, tapi dia hidup bersukaria. Begitu mengherankannya itu bahwa kematian besok kita tinggalkan semuanya. Ini pengen hidup senang, sedangkan kesenangan yang dijanjikan Allah adalah kesenangan di akhirat, kesenangan yang sesungguhnya. Aku heran pada orang yang yakin akan bertanggung segala amal perbuatan di akhirat, tapi ia asik mengumpulkan dan menumpuk harta bendanya. Sedangkan harta benda itu besok kita tinggalkan, bahkan dimintai pertanggungjawaban. Lek golek piye carane dimanfaatke tinggu opo, nek lek golek carane salah ya dihukum, nek lek manfaatke ora bener ora difungsikan dengan sebaik-baiknya, juga itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah pun suka kalau beliau menjadi orang yang fakir, sementara kita selalu berdoa, ya Allah nyuwun sugih, ya Allah nyuwun rezeki sing akeh. Nek akeh apa iso mempertanggungjawabkan bila Allah SWT memberikan seukuran dengan kemampuan kita, alhamdulillah. Nek diparingi 1 triliun aja tumbas nopo panjenengan ibu-ibu, tapi diparingi 1 yuta, 2 yuta, 3 yuta, alhamdulillah. Aku heran kepada orang yang yakin akan kubur. Ibu-ibu yakin, bapak-bapak yakin besok masuk kubur, tapi ia suka tertawa terbahak-bahak. Jamaah rahimahullah, nonton komedi, nonton stand up komedi bukan saya, tapi sungguh membiasakan diri ngobrol tertawa terbahak-bahak. Ini adalah kontradiksi, bertentangan dengan besok kita akan masuk kubur. Aku heran pada orang yang yakin akan adanya akhirat, tapi ia menjalani hidup dengan bersantai-santai. Di dunia ini sementara boten suwe, nek dihitung-hitung bagian 15 menit di akhirat. Kaya dene 15 menit teng akhirat. Ibu-ibu nek iki pun ujul 15 menit dereng. Pun ujul ya. Suwe nopo delek. Suwe. Kira dibanding kali sedina niki lungguh ten mriki sedelet napa suwe sedelet kira. Nah demikian juga hidup kita ini cuma sebentar, di akhirat selama-lamanya, tapi di dunia kon lumpuhke amal soleh, tapi kita santai. Waktunya semakin akan habis, tapi kita masih suka santai. Senang nongkrong-nongkrong, senang delok TikTok video, syukur-syukur banyak berpikir, membaca Al-Quran, lumpuhke amal soleh. Jamaah rahimahullah, maka mari jangan kita sia-siakan waktu kita di dunia. Aku heran pada orang yakin akan hancurnya dunia, tapi ia menggandrunginya. Monggo janganlah takjub kepada dunia. Ojo banget pengen seneng dunia, karena itu akan hancur, kita tinggalkan, dan kesenangan yang semu tidak sebenarnya. Milo jamaah rahimahullah, orang yang punya selera tinggi, bukan yang selera mobil bagus, makanan enak, tapi orang yang selera tinggi itu adalah orang yang berpikir akan akhirat, memberi makan anak yatim, bersedekah ke masjid, memberikan pertolongan pada orang-orang yang butuh pertolongan. Itulah selera yang tinggi. Aku heran pada orang yang suka bersuci dengan air,
sementara hatinya masih tetap kotor. Monggo dibiasakan bukan hanya sekedar formalitas ketoke legere, tapi juga marilah kita juga secara maknawiyah, secara batiniah juga kita menjadi orang yang bersih, orang yang bersih di lisan, bersih di badan, kita lambene apik wangi, tapi hatinya kotor. Nauzubillah min. Aku heran pada orang yang sibuk mencari cacat aib orang lain, sementara ia tidak sadar sama sekali terhadap cacat yang ada pada dirinya sendiri. Pinter me tani rai sembule itu mone diri. Geleme tani ra gelem surina, gitu. Boleh itu mone wong, itu mone dhewe pira. Nauzubillah min. Dan suka mencari kesalahan orang lain, salahnya sendiri dilupakan. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, kuman di seberang lautan kelihatan. Nauzubillah min dzalik. Aku heran pada orang yang yakin bahwa Allah senantiasa mengawasi segala perilakunya, tapi ia selalu berbuat durjana, berbuat maksiat, seolah-olah Allah tidak melihat, seolah-olah Allah jauh, tidak menyadari dan lupa bahwa selalu Allah menyaksikan perbuatan kita. Entah tatkala kita berada di keramaian, di kesunyian, Allah melihat kita. Jangan sampai kita lupa. Aku heran pada orang yang sadar akan kematian, kemudian akan tinggal dalam kubur seorang diri, lalu dimintai pertanggungjawaban seluruh amal perbuatannya, tapi masih berharap belas kasih dari orang lain. Jamaah rahimahullah, kita besok tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ampun menjaga wong liya, ampun mengharapkan nanti didoakan orang lain, ditolong orang lain, tapi hendaklah kita berusaha sendiri. Kita yang bertanggung jawab sudah siap dengan sangu bekal untuk mati kita. Oke, mari punya bekal kematian. Syukur-syukur bekal itu adalah amal jariah. Senajan kita sampun sedo, ganjarane isih mewakafkan tanah untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk rumah tahfidz, mewakafkan sumur, mewakafkan Al-Quran, insya Allah itu bekal kita. Kita perbanyak bekal. Yang kita eling-eling, kita ingat-ingat adalah nopo surga warisane anak, tapi kita lupa surga sangune awake dhewe. Jamaah rahimahullah, Rasulullah tidak meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. Yang ditinggalkan adalah kebaikan, contoh amal soleh. Maka sungguh tidaklah kita harus berpikir yang keras untuk tinggalan warisan, karena tinggalan warisan bisa jadi rebutan. Tinggalan warisan kadang bisa sekejap mata bisa hilang, tetapi tatkala sebagian dari harta kita niko digosok ben neng akhirat ditabung, dititipke neng masjid, dititipke rumah tahfidz, dititipke pondok pesantren, akan ketemu harta kita boten ilang neng dunya, neng ketemu ten akhirat. Insyaallah monggo sebagian harta kita titipkan, insyaallah kita tertemui. Jamaah rahimahullah, itu adalah muhasabah sebagai pengingat dari Allah Subhanahu wa taala akan kehidupan kita di dunia. Ada beberapa muhasabah lain, tapi waktunya sudah mendekati, bahkan sudah jam 7. Jamaah rahimahullah, yang terakhir adalah setelah kita bermuhasabah, mari kita perbaiki diri. Monggo tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Itulah orang yang beruntung. Nek padha wae niku isih rugi, nek luwih elek menika orang yang mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Monggo bersemangat, tahun depan lebih baik. Insya Allah. La haula wala quwata illa billah.
Untuk kebaikan yang akan datang perlu rencana. Aku pengen duwe HP opo, aku pengen pendak dino maca Quran, aku pengen pendak dino tambah hafalan Quran, misalnya mengatakan aku pengen pendak subuh sedekah infak walaupun cuma 2.000 apa meneh luwe, oke niku adalah niatan tambah kebaikan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita berazam berniat kuat duwe kertas, insya Allah akan memberikan kemampuan kepada kita, insya Allah. Jamaah rahimahullah, terakhir untuk doa agar kita lebih baik. Yang pertama doa itu Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa yang dianjurkan Rasulullah setiap habis sholat. Nomor 1, 2, 3. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu ingat padamu dan bersyukur kepadamu, dan perbaikilah ibadahku, agar ibadahku menjadi lebih baik. Wa husni ibadati. Juga ada doa yang diuraikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim nomor 2720. Ada doa Rasulullah yang mana doa itu untuk diperbaiki satu agamanya, diperbaiki dunianya, diperbaiki akhiratnya. Komplit begitu. Minta diperbaiki Allah agamanya, minta diperbaiki Allah dunianya, minta diberikan kebaikan akhiratnya, minta dijadikan hidupnya itu tambah kebaikannya, minta dijadikan meninggalnya itu menjadikan akhir dari perbuatan jeleknya. Sebab nomor ada orang yang meninggal tapi perbuatan jeleknya masih berjalan. Wong wis itu tapi dosanya isih berlanjut, namanya dosa jariyah, yaitu dosa fitnah, dosa membuka aurat, ditampilkan di foto, gitu. Nah niku fotone rungila, oke wong delok, nah niku niki dosanya mengalir terus, gitu. Dan dosa-dosa sing tumindak Allah ditiru wong, dan itu dosa yang mengalir. Naudzubillah min dzalik. Niki doane monggo kula tuntut nggih, ibu-ibu sakit kalau mau mencari mungkin internet maupun tanggal di mana Pak Takmir, Pak Suhardi tentang doa niki, kalau dicari kata-katanya Allahumma aslih lana. Allahumma aslih lana itu dibuka dan internet meskipun bentuk Allahumma aslih lana, ya, artinya ya Allah perbaikilah, Allahumma aslih li, nek dungane dhewe Allahumma aslih, ya Allah perbaikilah bagiku. Niki doa untuk kita semakin baik di tahun yang akan datang. Dibiroke gitu Allahumma aslih li diniyan lagi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya lati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'ati wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Amin. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi pegangan urusanku. Ya Allah, perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Ya Allah, perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi besok tempat kembaliku, serta jadikanlah kehidupanku mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku
dari segala keburukan. Nggih, niki donganipun ibu-ibu, monggo dipelajari, sering-sering dibaca. Nggih, moga-moga kita semakin hari semakin tambah diperbaiki agama kita, dunia kita, akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimatullah, adik-adik yang dimuliakan Allah SWT. Demikian, semoga Allah menjadikan kita di akhir tahun ini ditutup dengan kebaikan, dan besok di awal tahun Hijriah kita buka pula dengan kebaikan, niat yang kuat, doa yang baik. Insya Allah moga-moga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. 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 Maka langsung lenta-lenta atur yang ing pangsami billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, matur nuwun awe paringipun tausiah wonten ing jam menika katurunipun Bapak Ustaz Haji Aris Yuli Purnomo. Kados ingkang sampun kula terangkan, beliau adalah dari Demak Bintor Pantura. Ingkang sawetawis sampun nyimpen pinter-pinter tahun kepungkur puluhan tahun nyimpenipun. Artinya adalah beliau sudah menetap di Prambanan di Trogo. Toko Yopa elektronik menyediakan berbagai macam kebutuhan pencetangan elektronik. Itu ada kipas angin, ada sound system, ada lampu berbagai macam merek, tidak perlu saya sebut. Semoga menjadi solusi kebutuhan Anda sehari-hari. Ya. Dan untuk keuntungan yang beliau sampaikan, beliau peroleh, sebagian juga disalurkan untuk kegiatan di Masjid Al-Mutaqun. Subhanallah. Dilem sesuk nek diwenehi meneh. Dan selanjutnya seperti biasa adalah tampilan dari adik kita TPG Al-Mutaqun, adik Raya Rizky Utama. Ada. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ingin membacakan surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كتابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Bapak Ibu, subhanallah, tampilan dari adik Raya Rizky Utama sesuai dengan nama peserta memakai nama Raya. Semoga harapan orang tuanya adalah seperti yang diharapkan benar. Jadi mengadopsi dari nama masjid Raya Al-Muttaqun. Tepuk tangan buat adik Raya Rizky Utama. Dan Bapak sekalian, untuk berikutnya ada yang perlu kami sampaikan dan ini akan disarankan oleh tim kreatif kita kegiatan Masjid Raya Al-Muttaqun. Barangkali Mas Puput bisa dimulai dan monggo dipersilakan yang satu ini mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Milad Masjid Raya Al-Muttaqun yang ke-110, kami telah menyiapkan serangkaian kegiatan meliputi cintaman masal, pengusahaan pabrik, jadi KSA, pelayanan kesehatan, serta pengajian anggota dan kehadiran tokoh masyarakat di lingkungan Kampung Raya. Kegiatan tersebut kami yakini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk anak-anak kita sebagai penerus keturunan kita. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan dukungannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian informasi sekelumit ya dari beberapa kegiatan. Atau masih ada Mas Bu?
Ya cukup, ternyata itu. Dan untuk video berikutnya tunggu setelah beberapa kegiatan yang akan datang. Ini baru di part 1 atau bagian pertama. Dan tentunya kegiatan itu akan direalisasikan pada saatnya nanti, yang mana untuk kegiatan yang paling dekat adalah dari serangkaian milad Masjid Raya Mutakun yang ke-110 untuk tahun ini, dari panitia dan juga pengurus baik itu yayasan maupun takmir telah merencanakan beberapa kegiatan yang tadi sudah terangkum dalam video yang berjalan bersama. Antara lain untuk yang pertama adalah dilaunchingnya kembali, dilaksanakannya kembali pengajian Anggoro Kasih untuk malam Selasa Kliwon, maka disebut dengan Anggoro Kasih. Besok insya Allah yang akan memberikan tausiah adalah Ustadz Maulana dengan gaya khasnya, dengan media berupa ringgit, berupa wayang. Akan disampaikan oleh beliau dengan media dakwahnya wayang. Seperti yang ada di masyarakat kita, wayang kental sekali dengan kehidupan kita. Dan tentu menurut saya wayang yang dimaksud jangan dibayangkan dengan lengkap jangkep dengan gongso sinden sing nun sewu wadah jejer lenggah kanthi ayu-ayu nun sewu boten menika. Ini sesuai dengan kekhasan beliau dari Ustadz Maulana. Sekali lagi malam Selasa Kliwon Anggoro Kasih akan dilaksanakan pengajian itu. Kemudian menyusul untuk yang kedua, ini pada tanggal 19 Juli pada hari H, artinya tanggal 1 Muharram, ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan. Antara lain seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, untuk yang pertama adalah hitanan massal sesuai dengan kuota yang telah disepakati oleh panitia maupun pengurus, sejumlah 100 anak, saya ulang, sejumlah 100 anak sudah mendaftar dan sudah diverifikasi. Produk aduan, produk gaya siklikun saya 100 anak sudah mendaftar, meskipun beberapa pun masih menyusul, ada beberapa di luar atau di atas angka 100 itu. Tapi menurut saya karena keterbatasan yang kami miliki dan sesuai dengan kesepakatan yang ada, jadi kami tetap berpegang pada kesepakatan itu dengan jumlah 100 anak. Maka mohon maaf ketika putra cucu saudara dari panjenengan yang belum terakomodir diikut sertakan dalam kegiatan hitan masalah tahun ini, mohon maaf, barangkali bisa ditahan sementara, nambahi setahun untuk tahun yang akan datang. Mudah gede malah orang ngomong, udah oke santai nih. Ya, itu yang pertama. Dan dari 100 itu sudah kami kirimkan juga dengan asesmen dan screening. Ini adalah pesan dari dokter, dari tim medis untuk memberikan keterangan tentang keadaan putra Bapak Ibu semuanya. Dan ini sudah mengisi pada screening yang dimaksud itu, meskipun belum secara keseluruhan, karena dari 100 yang sudah mengirim ke kami melalui admin hanya baru 63 anak. Maka dari itu ini bisa terjadi karena lali, supe, nomor loro durung kober, nomor telu HP ini tinggal bareng-bareng. Gimana? Ya maka dari itu mohon dipermaklumkan, karena memang kami menggunakan cara semacam ini adalah cara yang sampai saat ini yang efisien, praktis. Mencari peserta 100 ini biar gampang. Ini segala penjuru, Klaten dan sekitarnya, termasuk Jogja sekitarnya itu iso wae kawasan Ringkang itu. Ini sudah terakomodir semua sehingga terjadilah angka 100 yang dimaksud.
Kata Bapak Ibu. Dan mohon bagi Bapak Ibu yang barangkali kenal dengan yang mendaftar tapi belum mengisi link yang kedua dengan asesmen dan screening, ini mohon untuk diingatkan kembali. Karena memang kami sengaja untuk ini adalah hanya sekali kirim saja. Karena pengalaman dari pendaftaran kemarin ini berkali-kali dikirim sehingga panitia agak kewalahan juga. Kurang percaya, klik pertama sudah otomatis sudah masuk. Dibalik mereka ngilingi goko siji, nama double beberapa. Dan kami sudah konfirmasi dengan yang bersangkutan sehingga jika ada nama yang double kami hapus dan terciptalah angka yang 100 itu. Ini yang kita pasang. Dan di hari yang sama, Bapak Ibu, adalah ada kegiatan yang lain, antara lain kegiatan bekal pengobatan ala Rasul, ya, baik bapak maupun ibu, artinya baik putra maupun putri. Dan nanti tentu akan settingannya akan diatur oleh koordinator masing-masing kegiatan. Dan juga ada check-in kesehatan, ada hapus tato, di mana kemarin sudah mendaftar sekitar ada targetnya 25 ya. Halo? Untuk hapus tato 25 oh 20, saya usah kalah. Hapus tato target 20 dan ini tampaknya sudah terpenuhi juga. Kemudian kegiatan berikutnya berupa sarasehan, saatnya nanti akan disampaikan juga. Dan juga ada kegiatan lain berupa seminar manasik, ya, seminar manasik akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Juli 2023 muktalipun pukul 8 dumugi pukul 11 wonten ing aula wonten papan menika menawi panjenengan kepareng badhe daftar saged sesambutan kalian Pak Wahyudi utawi sinten ingkang wonten mriki. Sebab sewu hari ini Pak Wahyudi ada kepentingan lain tidak bisa membersamai dalam kegiatan kita ini. Ngoten Bapak Ibu, beberapa informasi sudah kami sampaikan terkait dengan kegiatan Milad Masjid Raya Mutakun yang ke-110 tahun ini. Kalau masih ada yang belum kami sampaikan, nanti mohon evaluasinya. Dan sebagai pengunjung acara, tampaknya masih kusuk untuk menanti seperti acara yang biasa. Kok orang dandan ditokno Mas? Sengaja kami sampaikan di akhir dengan harapan panjenengan kusuk hikmat mengikuti informasi seputar kegiatan Milad Masjid kita ini. Kata di Bapak Ibu, yuk pangapunten. Dan jangan khawatir, ini sudah ada kok kami sediakan. Meskipun ya sesuai dengan kemampuan kami. Yang pertama adalah sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz kita, tahun ini adalah tahun 1444 Hijriah. Bulannya di Zulhijjah, penghujung tahun dan penghujung tanggal. Oleh karena itu, tahun Hijriah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, menika sampun dipun tindakaken, sampun dinilai kawiwitan nalika kekhalifahan sinten Bapak Ibu. Cuk. Wah, nek jawabannya rombongan tidak berlaku. Saya tidak berlaku. Hapus. Menang baru tunjuk jari. Napa yo mungkin siji ditum sak jamaah niki yo kok sak iki. Pertanyaan pertama saya anggap hilang. Berikutnya pertanyaan adalah, nggih Mas nggih, ya kita kompetitif kayaknya. Yang berikutnya pertanyaan adalah, ketika Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, sahabat atau pengikut dari Nabi itu karena mendapat tekanan, mendapat ya cercaan, mendapatkan ya segala sesuatu yang tidak menyenangkan dan menyalahkan, maka beliau pindah dari Mekah ke Madinah. Kaum yang ikut pindah dan menerima itu namanya kaum apa? Ini berlaku saat ini. Ansor, jawabannya separuh. Iku sing nopo Ansor, sing ikut pindah jeneng ikut. Nah,
sing lengkap ya. Ning rapopo wis dua kali berusaha menjawab kok dengan niki prayogi teliti sebelum menjawab. Nggih monggo. Semoga manfaat bagi sami-sami. Yang kedua Bapak Ibu, masih ada satu lagi terkait dengan itu, nikmat Allah tidak terhitung, tidak ternilai jumlahnya, betul? Maka sikap kita ketika ada seperti itu, bahasalah kebaikan Allah itu dengan cara antara lain nopo. Nek jawab langsung gak berlaku. Kudu ngaco sik terus lagi ngendika. Oke. Bersyukur dan satu lagi Anda kesuwen amal soleh atau nggih pun kula tambahin kok. Beres soleh itu enggak salah kesuwen gitu. Enggak lagi. Nah, ini terakhir, ini sing putih napa sing comong? Iki pun beda sak koper. Koper iki comong niki peta. Yang terakhir Bapak Ibu, sahabat Nabi tersebut dalam khalifah itu ada beberapa. Cobi mak sebut nonton pinter itu 4. Ya, kurang urut. Nah, sing ngacung burine niku apa? Ganti ya, iki jeder burine. Go Bu. Kasih tuh. Kalau jenengan direnci. Ya wis go. Bener kita ya. Loh, sing dijoke putra. Nggih. Nggih Pak, mau niku mangke niku pomon niku pewangi nggih putrane dadi melu-melu wae. Ya, Bapak Ibu, demikian beberapa rangkaian yang dapat kami sampaikan ke pagi ini. Satu yang belum, ketika sebelum kita tutup, monggo singgah rumiyin, mampir rumiyin, wonten ing Pak Ibu dengan sahabat kadadosaken. Dan juga ingkang paring hamba Allah, mugi-mugi manfaat, barokah dan akan dilipat gandakan rezekinya. Dan insya Allah ke depan masih istiqomah untuk berbagi dalam acara-acara yang serupa. Nah, terus ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, kosong wis jelas. Oke, betul enter. Oleh karena itu segera saja kita sudahi Bapak Ibu untuk pagi ini, dan mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Moga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Dan Bapak Ibu perlu ketahui juga bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama dari semua pihak, dan antara lain adalah dari BUMN, Badan Usaha Milik Masjid Raya Al-Tahun. Antara lain ada booth kuliner, ada penginapan, gedung serbaguna, transit wisata dan souvenir. Informasi lebih lanjut bisa bertanya kepada pengurus atau kepanitiaan ini. Demikian dari saya, banyak salah kata mohon dimaafkan, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.